Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bagian 6, masa-masa revolusi dan menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono VIII atau Raden Mas Suyadi sebelum bertahta sedang menempuh pendidikan di Belanda ketika Sultan ke-7 memutuskan lengser ke Prabon. Tahun 1920, beliau dipanggil pulang untuk meneruskan tahta Yogyakarta. Pada masa tersebut, berbagai organisasi pergerakan nasional telah tumbuh pesat. Sebagaimana pendahulunya, Sultan Hamengkubuwono VIII berpikiran sangat terbuka. Beliau mendukung berbagai pendirian sekolah-sekolah pribumi. Bahkan, sebelum menjadi sultan, beliau telah menitipkan beberapa putranya pada keluarga di luar istana. Raden Mas Dorojatun, salah satu putra beliau, sejak usia 4 tahun hidup sebagaimana rakyat pada umumnya, tanpa disertai pengasuh dan fasilitas keraton. Setelah dewasa, Raden Mas Dorojatun melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden, Belanda. Menjelang akhir dasawarsa 1930-an, situasi Eropa mulai memanas. Perang Dunia Kedua telah diambang mata. Sultan Hamengkubuwono VIII segera memanggil putranya pulang meskipun pendidikannya belum selesai. Sultan bahkan menjemput putranya tersebut di Batavia dan menyerahkan pusaka keris Kiai Joko Piturun. Hal itu menjadi pertanda bahwa Raden Mas Dorojatun kelak akan menjadi penerus tahta Yogyakarta. Tahun 1939, Sultan Hamengkubuwono VIII tutup usia berselang beberapa hari setelah menjemput Raden Mas Dorojatun. Dalam tradisi keraton, Raden Mas Dorojatun seharusnya naik tahta berselang 1 atau 2 minggu setelah wafatnya sultan terdahulu. Namun, situasi kali ini berbeda. Raden Mas Dorojatun yang saat itu berusia 28 tahun harus terlibat perdebatan berbulan-bulan dengan Lucien Adams, gubernur Belanda berusia 60 tahun. Raden Mas Dorojatun menolak beberapa isi perjanjian yang ditawarkan Belanda, yaitu: pertama, beliau tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial. Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Kedua, beliau juga tidak setuju dewan penasehatnya ditentukan oleh Belanda. Ketiga, beliau menolak prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Pada 12 Maret 1940, Lucien Adams dikejutkan oleh sikap Raden Mas Dorojatun yang tiba-tiba menyetujui semua isi draft perjanjian. Tanggal 18 Maret 1940, Raden Mas Dorojatun naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam pelantikannya, Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan kalimat pidato yang dikenang hingga sekarang. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Di kemudian hari, Sultan menyampaikan bahwa beliau menerima draft perjanjian Lucien Adams dari adanya bisikan goib bahwa Belanda tidak lama lagi akan pergi dari Nusantara. Hal tersebut menjadi kenyataan ketika Jepang menyerbu Asia Tenggara. 8 Maret 1942, bertempat di Kalijati, Subang, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Yogyakarta dan seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kini dikuasai oleh Jepang. Pada masa kekuasaan Jepang, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan perintah pembangunan selokan Mataram. Perintah pembangunan selokan yang menghubungkan Sungai Opak dan Sungai Progo ini sebagai strategi menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa Romusa.
Selain untuk menyelamatkan rakyat dari kerja paksa, selokan Mataram bermanfaat mengairi lahan-lahan pertanian di Yogyakarta sampai sekarang. Hingga kemudian, 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX mengucapkan selamat kepada para proklamator. Pada 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa Yogyakarta merupakan wilayah dari Republik Indonesia. Yogyakarta pun memulai sejarahnya, tidak lagi berdiri sendiri sebagai entitas negara, tetapi menjadi bagian dari sebuah negara yang baru lahir. Presiden Soekarno kemudian memberikan daerah istimewa kepada Yogyakarta. Pada awal berdirinya Republik, Jakarta sebagai ibu kota mengalami teror oleh pasukan Belanda yang membonceng sekutu. Melihat situasi Jakarta yang genting, pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX mengundang seluruh pemimpin di Jakarta agar pindah ke Yogyakarta. Melalui kurir yang diutusnya, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota Republik Indonesia. Undangan itu dipenuhi dan tanpa persiapan apapun, rombongan dari Jakarta berangkat ke Yogyakarta. Presiden Soekarno bahkan memerintahkan kepada seluruh rombongan supaya tidak membawa harta benda. Hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan pasukan Belanda. 3 Januari, rombongan pemimpin nasional berangkat ke Yogyakarta menggunakan kereta api yang berada di belakang rumah Presiden Soekarno. Keesokan harinya, rombongan pemimpin nasional berhasil sampai ke Yogyakarta dengan selamat. Dan pada 4 Januari 1946, ibu kota Republik secara resmi dipindahkan ke Yogyakarta. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.